Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Fatmarini mencoba untuk memaparkan tugas akuntansi manajemen lanjutan yang berjudul penggunaan activity based costing dalam berbagai jenis usaha yang merupakan studi dari sebuah bibliografi. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Perusahaan dituntut untuk tetap kompetitif agar bisa terus menjalankan usahanya di berbagai kondisi yang ada. Yang kedua, biaya adalah sebuah pengorbanan yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu yang disampaikan oleh Hilton dan Platt dalam buku materi tahun 2012. Pengambilan keputusan yang penting dalam sebuah organisasi harus didukung oleh informasi yang handal, yang bisa diandalkan mengenai biaya dan keterkaitannya dengan bisnis mereka, disampaikan oleh Kaplan tahun 1994. Rumusan masalah yang pertama adanya kebutuhan khusus untuk terus meningkatkan proses dalam perusahaan dengan merinci bagaimana berbagai kegiatan dalam perusahaan dikembangkan untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi yang disampaikan oleh Quesado PR tahun 2007 dalam jurnal yang disampaikan oleh Almeida dan Junha 2017. Yang kedua, adanya biaya produksi yang mahal, biaya perawatan kesehatan yang mahal, dan masalah yang terkait dengan pencatatan biaya yang penting untuk melakukan perubahan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tujuan penelitian yang pertama untuk meninjau penggunaan activity based costing yang dilakukan oleh berbagai macam jenis usaha, yaitu manufaktur, distribusi, dan kesehatan atau layanan dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang disampaikan dalam buku materi Hilton dan Platt tahun 2012 tentang activity based costing adalah perhitungan kos produksi dan atau layanan bisa membantu pengendalian biaya suatu perusahaan. Yang ketiga, untuk melihat sejauh mana penggunaan activity based costing dalam berbagai jenis bidang usaha. Bab 2, tinjauan literatur. Activity based costing adalah suatu metode akuntansi yang mengidentifikasi dan menetapkan biaya dalam aktivitas overhead, kemudian menetapkan biaya tersebut dalam produk. Sistem activity based costing mempunyai hubungan antara aktivitas overhead, biaya, dan produk yang diproduksi, disampaikan oleh Hilton dan Platt dalam buku materi tahun 2012. Time driven activity based costing adalah versi 2 dari activity based costing yang diperkenalkan oleh Kaplan tahun 1994. Terobosan yang dilakukan oleh time driven activity based costing adalah adanya estimasi waktu yang disebut time driver. Bab 3, diskusi dan analisis. Dalam penelitian ini, dalam studi ini, saya melakukan analisa dengan menggunakan metode charting the field yang diperkenalkan oleh Hesworth tahun 2006, di mana dalam pendekatan ini saya memilih beberapa artikel dari hasil penelitian yang dilakukan tentang activity based costing berasal dari jurnal internasional Aspire. Jumlah artikel yang dipilih adalah 15 artikel dengan kriteria rentang waktu 2015 sampai 2020, bisa diakses secara online, dan hanya memilih artikel yang terkait dengan penerapan activity based costing. Kemudian artikel tersebut dikelompokkan, dibuat daftar dan dikelompokkan dengan berdasarkan model dan bidang usahanya. Berikut adalah tabel pengelompokan yang saya lakukan. Yang pertama adalah berdasarkan metodenya. Terdapat 2 metode, yaitu metode activity based costing versi 1, ada 8 artikel dari total 15 artikel, dan time driven activity based costing digunakan oleh 7 artikel dari total 15 artikel. Kemudian
dikelompokkan berdasarkan metode dan jenis usaha, diperoleh untuk jenis usaha kesehatan dari 7 artikel kesemuanya menggunakan time driven activity based costing. Sementara untuk jenis manufaktur menggunakan activity based costing versi 1 berjumlah 6 artikel, yang untuk usaha distribusi menggunakan activity based costing versi 1 sebanyak 2 artikel. Bab 4, kesimpulan dan saran. Metode activity based costing konvensional digunakan oleh perusahaan manufaktur dan distributor, di mana mereka menghitung sumber daya yang digunakan dalam setiap kegiatan. Yang selanjutnya biaya tersebut akan diberikan hanya untuk produk yang menggunakan aktivitas tertentu. Yang kedua, perusahaan untuk jenis kesehatan atau layanan lebih menggunakan time driven activity based costing karena adanya estimasi waktu yang kemudian akan menghasilkan sebuah standar pelayanan yang optimal yang dapat memberikan layanan terbaik untuk customer-nya dan menghasilkan profitabilitas yang baik bagi perusahaan. Dalam studi ini saya mengakui bahwa masih banyak kekurangan, yaitu yang pertama, sampel yang saya ambil hanya 15 artikel dalam rentang waktu yang pendek 5 tahun 2015 sampai 2020 dan hanya meninjau kualitatif dari artikel-artikel yang saya peroleh. Sehingga saran saya selanjutnya agar lebih banyak penelitian yang dilakukan untuk penerapan activity based costing dari berbagai jenis usaha, sehingga dapat meningkatkan literatur tentang penggunaan activity based costing di berbagai jenis usaha yang akan menghasilkan profit yang baik bagi perusahaan, sampel, dan bisa meningkatkan literatur tentang activity based costing selanjutnya. Berikut bab 5, referensi. Berikut adalah sebagian referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.